Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, kalau kesempatan ini kembali kami boleh datang kepadamu. Bapa, Engkau ampuni terlebih dahulu segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, kuasai keberadaan kami seluruhnya ya Bapa, roh, jiwa dan tubuh kami, hati pikiran kami, kuasai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu, kiranya oh Tuhan, kasih-Mu menaungi kami, untuk kami boleh mengerti firman-Mu dalam kehidupan kami, dan beri kami kemampuan-Mu untuk kami boleh melakukan kehendak-Mu saja dalam kehidupan kami, supaya kami jangan berdosa kepadamu. Ini doa dan permohonan kami Bapa, yang kami imani dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca, merenungkan firman Tuhan dengan tema Kejadian Baru. Ayat bacaan saya ambil di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia ini oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Puji Tuhan, saudara. Semua orang dan segala sesuatunya yang kelihatan di dalam dunia ini adalah kejadian yang lama, yang sudah dirusakkan oleh dosa. Sebab oleh karena dosa satu orang, yaitu dosa Adam, maka semua orang telah berbuat dosa. Dan sejak kita berada di dalam kandungan ibu kita, kita sudah terlahir di dalam dosa. Itulah sebabnya kematian menimpa hidup kita manusia, baik secara jasmani maupun rohani. Secara rohani, kita manusia sudah terpisah, kita sudah tercerai jauh dari hadirat Allah. Dan secara jasmani atau kematian badani, ketika manusia meninggal, maka roh manusia keluar meninggalkan tubuhnya, lalu binasa. Masa hidup kami 70 tahun, dan kalau kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayanginya. Terlebih lagi saudara, pada akhir kesudahan zaman, yaitu pada saat anak manusia, yaitu Yesus Kristus menyatakan dirinya, Dia yang akan mengadili yang hidup dan yang mati. Dan bahwa setiap orang yang namanya tidak tercatat di dalam buku kehidupan akan dicampakkan ke dalam lautan api. Wahyu 20 ayat 11-15, hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati
besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannya lah ke dalam lautan api, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Puji Tuhan, saudara. Tetapi Allah yang penuh kasih itu mempunyai rencana keselamatan kepada manusia berdosa. Allah tidak menginginkan manusia masuk ke dalam neraka kekal. Adalah kerinduan Allah kalau boleh semua orang mendapatkan keselamatan. Itu sebabnya Allah mempunyai rencana keselamatan kepada manusia berdosa, untuk menjadikan manusia sebagai suatu kejadian yang baru melalui penebusan di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yesus Kristus adalah pemberian Allah yang terindah dan terbesar bagi kita manusia, karena Yesus Kristus tidak termasuk di dalam kejadian yang lama, yaitu manusia yang telah terjatuh ke dalam dosa. Tetapi Yesus Kristus adalah satu-satunya manusia yang tanpa dosa. Dia tidak mengenal dosa dan tidak bisa berbuat dosa, yang pernah hidup dan ada di dalam dunia ini. Yesus Kristus itu suci dan sempurna adanya. Yesus Kristus itu bukan keturunan Adam yang pertama, tetapi Yesus Kristus adalah Adam yang kedua. Yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru sudah datang. Kalau Adam yang pertama membawa kepada semua manusia dan keturunannya kepada kematian yang kekal, tetapi Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, membawa kepada semua umat manusia dan keturunannya yang percaya kepadanya memperoleh kehidupan yang kekal, itu kehidupan baru dalam kekekalan. Adam yang pertama telah meninggal pada usia 930 tahun. Tetapi Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, dia telah mati terpaku di atas kayu salib. Tetapi pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga dan hidup untuk selama-lamanya. Dan kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, bahwa di dalam Yesus Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan untuk menciptakan kejadian yang baru ini, Allah di dalam Roh Kudus
bekerja dengan firman Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri, yang dari mulanya sudah ada bersama-sama dengan Allah. Dan oleh kuasa Roh Kudus, Yesus Kristus telah lahir ke dalam dunia ini sebagai manusia yang baru. Yesus Kristus disebut sebagai anak Allah, disebut sebagai anak manusia. Itu satu kejadian yang baru, yang maha ajaib. Dan barang siapa yang mendengarkan firman-Nya dan percaya kepadanya dengan segenap hati, maka Roh Kudus akan menciptakan di dalam dirinya suatu hati yang baru dan roh yang baru. Dan oleh kuasa Roh Kudus, Ia akan menjadikan anak-anak Allah. Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Di dalam Yesus Kristus, kita semua adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Roh Kudus akan terus bekerja di dalam dunia ini untuk menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang baru, yang layak di hadapan Allah untuk kerajaan Allah. Wahyu 21 ayat yang ke-22 sampai 27. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya, dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Wahyu 21 ayat yang kelima. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Inilah saudara rencana Allah yang indah di dalam Yesus Kristus, yaitu supaya kita manusia berdosa yang percaya kepadanya, bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Ia akan dijadikan sebagai ciptaan yang baru, suatu kejadian yang baru. Semuanya ini dikerjakan oleh Allah sendiri. Amin. Berbahagialah setiap kita mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga,
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, kalau kesempatan ini kami boleh datang kepadamu dan kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya kasih-Mu memampukan kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu saja dalam kehidupan kami. Angkat segala keberatan hati kami Bapa. Kiranya dengan kemampuan-Mu Tuhan, kami boleh melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami yang kami imani dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.